warahmatullahi wabarakatuh. Niniak jo mama, anak jo kemanakan, orang-orang muda, putih-putih bungsu, sanak saudara di mana saja berada. Bersuo kita balik di acara tapian kato untuk berbincang bercerita tentang adat jo budaya negeri kita Minangkabau. Kini kita akan berbicara atau bercerita tentang asal-usul orang Minangkabau. Jadi asal-usul orang Minangkabau kita lihat kembali menurut sejarah dan menurut Tambo. Menurut sejarah ada beberapa periode waktu kedatangan suku-suku bangsa ke Minangkabau ini. Yang pertama kedatangan suku bangsa Menam. Lebih kurang 2000 tahun sebelum Masehi, zaman prasejarah, bangsa Austronesia yaitu suku Menam dari selatan Cina. Bangsa Menam ini dinamakan juga Proto Melayu atau Melayu Tua. Mereka datang secara berombong-rombongan membawa budaya, menhir, kemudian bentuk atap rumah yang melengkung. Mungkin atap rumah orang Minang berasal dari situ. Dia masyarakat itu atau bangsa Menam itu suka memelihara kerbau. Kebudayaan mereka disebut kebudayaan Neolitikum, zaman batu baru. Ahli-ahli purbakala atau arkeolog menjelaskan bahwa batu-batu tegak atau menhir yang ada di negeri Balubuih, Kabupaten 50 Kota, Mahek, dan negeri Singkara semuanya sudah berusia 2000 tahun sebelum Masehi. Tapi ada pula yang mengatakan itu umurnya baru 500 tahun sesudah Masehi. Mana yang benar biarlah urusan para ahlinya. Bagi kita sebuah informasi. Nah, dari penemuan-penemuan itulah para ahli membuat analisa tentang bagaimana kehidupan masyarakat waktu itu. Yang kedua, kedatangan bangsa Vietnam. Lebih kurang 1200 sebelum Masehi, bangsa Vietnam datang melalui Sungai Kuantan. Bangsa ini disebut juga Detro Melayu atau Melayu Muda. Kebudayaan mereka masih ada terdapat di hulu Sungai Kuantan berupa lesung, panah, kampak, dan lain-lain yang terbuat dari batu. Agama dan adatnya itu salah satu meratap atau meratok. Meratok ini dilakukan untuk melepas mayat yang akan dikuburkan. Jadi waktu itu orang meratap ini makin banyak orang meratap, makin banyak yang diucapkan dalam ratap itu, maka mayat itu akan mendapatkan tempat yang baik. Nah, jadi meratap ini diupahkan kepada orang lain untuk meratap dan itu beberapa hari. Itu kebudayaan mereka. Kemudian yang ketiga, bangsa Sabak ke Minangkabau ini merupakan pedagang sejak tahun 960 sebelum Masehi. Bangsa Sabak ini berdagang ke Cina melalui 2 jalur. Jalur pertama itu jalur laut atau Tarigal Bahri dari Palestina melalui Mekah, Yaman, Lautan Hindia, Selat Melaka, Pulau Penyengat. Nah, di sini terbagi 2, ke Kanton dan ke bagian tengah Sumatera atau ke Minangkabau. Kemudian jalur sutra atau Tarigal Harir dari Palestina melalui Parsi, Afghanistan, Oksiana, Namlu, dan Singkiang. Itu 2 jalur. Jadi yang jalur laut itulah yang sampai ke Minangkabau. Kemudian yang keempat, kedatangan rombongan dari Cina Selatan atau Yunan lebih kurang 500 tahun sebelum Masehi membawa kebudayaan Dongson atau kebudayaan perungu. Peninggalan-peninggalannya masih terdapat di sekitar Danau Kerinci dan di Bangkinang. Nah, ketiga suku bangsa tersebut, suku Menam, Vietnam, dan Yunan bercampur dan menetap di daerah Sumatera bagian tengah, terus berkembang sampai ke pantai timur. Menurut beberapa ahli, dari percampuran 3 suku itulah kemudian
menjadi asal-usul nenek moyang orang Minangkabau. Kemudian datang lagi kedatangan dinasti Ptolemy. Rubuhnya Sa'dum Ma'ruf yang dibangun oleh Nabi Sulaiman pada tahun 120 sebelum Masehi. Akibatnya perdagangan atau pengiriman kamfer atau kapur barus dari Minangkabau terhenti. Begitu juga lada dan rempah-rempah lainnya. Terhenti ke Arab dan ke Mesir. Karena Mesir sangat membutuhkan kamfer dan rempah-rempah itu, maka dinasti Ptolemy yang menguasai Mesir pergi langsung ke daerah penghasil kamfer dan rempah-rempah, yaitu ke Minangkabau. Dalam hal ini ada ditulis dalam disertasi PH Brands. Sebahagian dari pedagang itu menetap tinggal di Minangkabau. Mereka mendirikan negara-negara kecil serupa polis di Athena. Kemudian kedatangan Bani Himyar. Kedatangan Bani Himyar ini terjadi 2 periode. Akibat Mesir dikuasai oleh bangsa Roma, Mesir berhenti berdagang ke Minangkabau. Maka perdagangan Yaman, Kanton, dan Minangkabau dihidupkan kembali oleh bangsa Arab Yaman, yaitu Bani Himyar yang Islam sejak 628 Masehi. Jadi berarti pada tahun 628 Masehi sudah ada datang orang Islam yang berdagang ke Minangkabau. Sejak itu perdagangan jalur Yaman, Kanton, dan Minangkabau sangat maju. Kemudian kedatangan bangsa Tamil. Rombongan bangsa Tamil dari India Selatan datang ke Minangkabau pada abad ketiga Masehi. Banyak peninggalannya yang dapat dilihat seperti kata polis yang diberikan tadi digantinya dengan kata nagari. Jadi kata nagari itu berasal dari bahasa Tamil. Tulisan Tamil ditemukan pada prasasti Batu Bapaek di Pagaruyung waktu membuat saluran irigasi di Pagaruyung dan Sarwaso. Sampai sekarang prasasti itu masih bisa kita temukan. Kemudian didirikannya biara di Bukit Tinggi dan di Pagaruyung. Sampai kini tempat itu dinamakan Biaro. Gua Bunian, tempat bertapa oleh para biksu-biksu Buddha di Simaraso yang sampai tahun 2010 kemarin masih ada biksu Buddha dari Thailand bertapa di Gua Bunian tersebut. Kemudian masuk ke zaman sejarah yang disebut zaman Minangkabau Timur dengan adanya kerajaan-kerajaan Kuntala itu sekitar Jambi Lama pada abad ke-1 sampai abad ke-4 Masehi. Kemudian Kuntala melemah, muncul Suwarnabumi, ibu kotanya Jambi pada abad ke-7, 6 dan 7 Masehi. Kemudian sesudah itu muncul Sriwijaya sekitar Palembang abad ke-7 sampai 12 Masehi. Kemudian Malayapura atau Melayu sekitar Sungai Dareh atau Hulu Batanghari pada abad ke-13. Kemudian muncul Kerajaan Pagaruyung di Tanah Datar pada abad ke-13 Masehi setelah Kerajaan Malayapura dirubah, dialihkan oleh Aditya Warman ke pedalaman Minangkabau dan diganti menjadi Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan-kerajaan zaman ini disebut orang juga sebagai Kerajaan Melayu Minangkabau. Ini menurut beberapa ahli sejarah seperti M.D. Mansur dan kawan-kawannya dalam bukunya. Itu menurut sejarah. Kalau kita urai itu lebih panjang lagi ceritanya, tapi kalau kita mau lebih dalamnya tentu kita carilah bahan-bahan sejarah, ada buku-bukunya. Kemudian kita lihat menurut Tambo. Menurut Tambo, nenek moyang orang Minangkabau adalah keturunan dari salah seorang anak Raja Iskandar Zulkarnain. Anak raja ini 3 orang. Yang sulung Sultan Maharaja Alif menjadi raja di benua Ruhum. Yang tengah Sultan Maharaja Dipang menjadi raja di benua Cina. Yang bungsu Sultan Maharaja Dirajo menjadi raja di Pulau Perca
Pulau Sumatera ini. Sultan Maharajo membawa rombongan cukup banyak. Di antaranya Indojati adalah istrinya dari Sultan Maharajo. Kemudian Cati Bilang Pandai, seorang pakar atau ahli. Kemudian beberapa perempuan yang namanya diambil dari sifat binatang piaraan mereka ketika itu. Ada yang diimbaukan harimau campa, kucing siam, kambing hutan, dan lain-lainnya. Rombongan Sultan Sri Maharaja ini mendarat, menurut Tambo, di Lagundi nan Baselo, Dakek Bukit Siguntang-guntang, di Sinan Lurah Satukabanang, di situ Lurah nan Indak Baraya, di situ Bukit nan Indak Berangin, di situ Banto nan Barayun, di bawah Batu Hamparan Putih, di situ Sirangka Hitam Kuku, di situ Buayo Putih Dagu, di Manuaye Basimpang Tigo, dan seterusnya. Itu ungkapan secara bahasa Minangnya. Kemudian dari Sultan Maharajo, itulah maka timbul kerajaan-kerajaan Minangkabau ini. Yang pertama didirikan adalah Kerajaan Pasumayan Koto Batu. Daerahnya di sekitar lereng Gunung Merapi. Kemudian muncul Kerajaan Periangan Padang Panjang. Daerahnya juga di sekitar lereng Gunung Merapi tapi arah ke bawah. Kemudian Kerajaan Bungosta Tangkai itu dipindahkan atau di Kerajaan Periangan Padang Panjang ini menjadi pecah 3. Dipecah oleh anak-anak dari Sultan Maharajo. Kerajaan Bungosta Tangkai itu didirikan atau dipindahkan oleh Datuk Ketumanggungan ke Sungai Tarap di Tanah Datar. Kemudian Kerajaan Dusun Tuo itu dipusatkan di Limau Kaum, dipindahkan atau didirikan oleh Datuk Perpati dan Sebatang. Kemudian Kerajaan Bungosta Tangkai berpindah menjadi Kerajaan Batu Patah, itu di Pagaruyung. Kemudian barulah muncul Kerajaan Pagaruyung, pusatnya di Pagaruyung. Nah, seluruh kerajaan itu kalau kita lihat daerahnya semuanya terdapat di Luhak Tanah Datar. Oleh karena itulah orang Minang yakin bahwa nenek moyangnya berasal dari Gunung Merapi. Seperti pantun adat yang selalu disampaikan datuk-datuk dalam pidato adatnya. Pantun adatnya babuni, dari mano asa palito di balik telong nan batali. Dari mano asa nenek kita dari puncak Gunung Merapi. Nah, itulah petata petitinyo bahasa orang Minang itu berasal dari Gunung Merapi. Dari apa yang disampaikan tadi, jelas antara analisa sejarah dengan Tambo berbeda tentang asal-usul orang Minangkabau. Makanya ketika kita bercerita tentang asal-usul Minangkabau harus dijelaskan dulu menurut apa? Menurut sejarah atau menurut Tambo. Sehingga kita tidak bingung dan orang yang mendengar tidak bingung juga. Tidak hilang akal dan bagi orang, terutama bagi orang yang akan mempelajari tentang Minangkabau. Nah, untuk kesempatan ini barangkali sampai di situ kita bercerita tentang asal-usul orang Minangkabau. Sehingga kita bisa tahu, kalau kita lihat orang Minangkabau sekarang, tidak ada bentuknya yang sama. Jadi bermacam-macam, ada yang seperti orang Cina, ada yang seperti orang India, ada yang seperti orang Filipina, ada yang seperti orang Arab. Karena asal-usulnya nenek moyangnya itu berasal dari berbagai-bagai suku bangsa. Nah, sampai di sini kita sudahi. Mudah-mudahan kalau kita diizinkan oleh Allah, kita ketemu lagi pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.